Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Govinda Rumi. Saya adalah seorang wedding photographer yang berasal dari Bali. Dan hari ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian kirimkan kepadaku di Instagram. Oke, pertanyaan pertama, punya kamera Leica nggak, Kak? Buatku dulu, Leica adalah sebuah endgame dari menjadi seorang fotografer. Ketika mimpi semua orang ingin menjadi kaya, aku hanya ingin menginginkan sebuah Leica. Nah, pada tahun keempat aku menjadi seorang fotografer, akhirnya cukup tabunganku untuk membeli kamera tersebut. Waktu itu kameranya Leica M240. Tapi apakah kamera itu masih ada? Enggak, udah aku jual. Jadi di tahun 2014 aku beli di harga 88 juta, akhirnya aku jual second di tahun 2017 di harga 35 juta. Sedih nggak? Iya, soalnya aku butuh modal untuk kamera kerja. Ya, Leica itu memang sangat special, sangat well made, tapi buat kerja agak susah ya kalau hanya punya Leica saja ya. Jadi sekarang aku udah nggak punya Leica lagi yang digital, tapi aku punya kamera Leica film yang namanya Leica M6. Pertanyaan berikutnya, kamera utamanya sekarang apa, Bang? Kamera utamaku ada 4. Yang pertama adalah Lumix S5 Mark II yang aku pakai buat rekam ini juga. Kamera ini merupakan kamera favoritku saat ini karena raw file-nya sangat keren. Jadi buat yang suka ngedit foto, kamera ini cocok banget buat kalian karena warnanya bisa dikeluarin semua. Dan ini membuatku sangat bahagia sebagai seorang editor. Kelemahannya feel buat motretnya yang nggak terlalu asik aja sih, karena emang Lumix ini kan biasanya orang lebih condong pakai buat video ya. Oke, kamera berikutnya adalah Nikon Z5. Nikon Z5 ini aku juga beli karena alasan yang sangat lucu. Karena aku suka lensa 58mm f1,4 nano. Jadi alasan aku beli Nikon ya cuma karena lensa itu, biar enak makainya. Karena aku sempat pakai di Lumixnya juga, tapi harus manual fokus. Demi autofocus, akhirnya aku beli Nikon Z5. Kamera berikutnya Fuji X Pro 3 yang aku udah pakai dari tahun 2019. Terus Fujifilm X100V yang sama juga aku pakai dari tahun segituan. Fujifilm X100V ini kamera yang paling seru yang pernah aku pakai. Tapi untuk image quality mungkin masih kalah ya dari Lumix S5 Mark II. Pertanyaan berikutnya, kalau lagi fotoin klien suka bawa lensa apa? Aku itu suka banget foto dengan lensa bermacam-macam. Jadi ketika aku mau shoot, aku mikir dulu, ini lokasinya seperti apa, kliennya mau tema seperti apa, terus aku cocokin aja. Kalau kliennya mau foto-foto yang lebih elegan, lebih yang kayak sinematik, aku bawa lensa yang bisa bokeh dikit. Tapi kalau kliennya mau foto yang lebih street, lebih fun, lebih lari-lari yang banyak, lebih keliling ke kota atau ke pasar, aku akan membawa lensa wide untuk bisa dapat feel street photography yang cocok dalam konsep pre-wedding tersebut. Next one, gimana cara ngakalin foto biar noise-nya tetap bagus? Kamera saya di ISO 1000 aja udah lumayan parah noise-nya. Oke, cuma satu sih jawaban dari pertanyaan ini. Cara ngakalin biar ISO tetap bagus, upgrade kamera. Next question, aku baru mau mulai karir di wedding dan pre-wed, cuma bingung nyari kliennya Kak Gov. Hah? Jangan nyari klien saya, Kak. Bercanda. Kalau dulu aku awal masuk wedding fotografi itu, aku ngikut temenku yang seorang wedding planner. Jadi aku bilang, oke, aku bantu ya fotoin dekornya dan lain-lain. Dan dari situlah aku mendapatkan portfolio di mana aku curi-curi dikit ya untuk motret hari H dan holy matrimoninya ya. Tapi ini juga penting untuk minta izin ke fotografer utama. Jangan kalian anak muda yang bawa kamera terus tahu-tahu masuk terus kayak sok keren gitu moto-motoin mereka, jangan. Kalian harus tetap izin dan sopan ke fotografer utama. Ingat itu. Jangan lupa disapa dulu yang pasti. Karena banyak banget yang kayak gini ke aku sekarang tapi kayak jual mahal gitu, kayak nggak nyapa, nggak apa ya. Aku sih nggak masalah, cuman kan kalau udah kenal lebih nyaman ya. Jadi kita bisa saling atur posisi dan saling akrab aja gitu. Kalau sama-sama di lapangan akrab kan enak. Next one, VSCO atau Lightroom? Oke, kalau buat aku, buat di HP tentunya lebih enak Lightroom sih, soalnya aku kan jualan preset ya. Jadi emang enakan Lightroom. Tapi kadang-kadang kalau aku pengen nuansa yang berbeda, aku akan milih VSCO. Nah, untuk kerjaan aku 100% Lightroom. Aku bisa motret, terus pulang, terus upload ke Lightroom, terus ngedit 500 foto dengan bahagia.
Soalnya kalau dengan Visco mau edit 500 foto kan agak susah ya. Nah, apalagi kalau di HP, memori HP akan cepat habis. Jadi buat ngedit ya enakan di laptop. Pakai aplikasi apa untuk bikin Instagram layout dan post? Aku pakai dua aplikasi favoritku. Yang pertama adalah InShot. Itu enak banget kalau cuma mau bikin frame putih, terus kayak 10 foto secara bersamaan langsung di batch edit. Tapi kalau mau di layout dikit, aku biasanya pakai Unfold ya, Unfold. Itu biasanya aku pakai buat posting-postingan karuselku biar lebih storytelling aja sih sebetulnya. Ada tips bagian dalam proses belajar fotografi? Oke, ini penting banget. Jangan cuma belajar teori aja, kalian harus lebih sering motret. Karena di lapangan itu benar-benar kita bisa belajar untuk membaca cahaya, melihat momen, dan lebih peka aja terhadap sekitar. Jadi bisa mengatur komposisi yang lebih mantap. Karena kalau udah turun wedding beneran, itu bahaya ya kalau kita nggak memiliki insting. Karena semua itu berjalan begitu cepat. Harus lebih peka. Itu dengan latihan. Dan pertanyaan terakhir adalah pertanyaan yang sangat sederhana, yaitu kamera ideal buat street photography. Kamera ideal buat street photography adalah yang nyaman digunakan. Kita nggak mesti pakai kamera yang paling canggih, tapi kita mesti pakai kamera yang kita ingin bawa tiap hari. Biasanya apa? Mungkin kalau buatku ada dua kamera ya. Yang pertama Ricoh GR Mark III dan Fujifilm X100 yang seri kelima. Itu aku suka banget buat pakai street photography karena ringan ya. Kerjaanku udah menuntutku untuk membawa kamera yang berat-berat. Jadi ketika aku mau berlibur, aku mau bawa kamera yang ringan-ringan saja. Oke, tak terasa sudah 10 pertanyaan yang ku jawab. Jadi berakhir sudah sesi ini. Kalau kalian ingin aku melanjutkan video-video seperti ini, tulis saja di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan yang kalian ingin lontarkan kepadaku. Dan aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menjawabnya. Sekian, hehehe.